Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Masih puasa? Iya, tetap semangat ya walaupun hari ini sedang puasa. Ya, coba tetap kelasnya mungkin dulu ya. Ya, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Oh, jadi hari ini cuma Wahyuni ya yang tidak hadir. Jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu ya. Jadi di dalam ruangan ini apa saja yang terdapat di dalamnya? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang lain? Ya, oke. Seperti yang kalian sebutkan tadi, sama halnya dengan ruangan. Sel juga memiliki komponen atau organel-organel tertentu di mana berjalannya suatu pembelajaran yang lancar apabila di dalamnya terdapat kursi, meja, papan tulis. Jadi begitu pula dengan sel, dia akan bekerja dengan baik apabila organel atau komponen di dalamnya bekerja atau beraktivitas dengan baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sel dengan tujuan pembelajaran pembelajarannya jadi ada yang tahu apa itu sel? Ya, oke. Yang lain? Ya, jadi sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, jadi sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Berarti di dalam tubuh sel ini terdapat bagian-bagian yang terserang dalam naungan aktivitas sel. Ada juga beberapa teori yang menyebutkan bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Maksud dari struktural ini, jadi maksud dari struktural di sini yaitu jadi di dalam sel itu tubuh makhluk hidup terdiri dari sel-sel sehingga disebut dengan unit struktural. Jadi sampai di sini pengertian sel sudah dimengerti? Ya, oke. Jadi selanjutnya itu komponen kimia penyusun sel. Komponen kimia penyusun sel. Semua kegiatan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Jadi senyawa kimia penyusun sel ini terdiri dari berapa? Ada yang tahu? Coba ada yang bisa menyebutkan komponen kimia penyusun sel ada berapa? Ya, oke. Yang pertama itu apa? Ya, yang pertama itu senyawa organik. Terus yang kedua apa? Oke. Organik. Jadi senyawa
Ya, betul ya. Jadi senyawa organik itu berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau senyawa anorganiknya berupa apa? Ada yang tahu? Oke, air, garam-garam, ya oksigen. Berupa air dan garam-garam. Seperti apa? Oke, nitrogen, oksigen, dan CO2 ya. Nitrogen, oksigen, dan CO2. Jadi, materi selanjutnya yaitu struktur dan fungsi sel. Jadi, di mana struktur dan fungsi sel ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Ada yang tahu apa itu sel prokariotik dan eukariotik? Sel prokariotik. Ya, jadi sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki sel lapus atau membran yang melapisi inti sel yang biasanya terdapat pada hewan apa? Ada yang tahu? Pada hewan seperti apa? Ada yang tahu? Ya, genggam biru dan bakteri, oke. Bakteri dan genggam biru. Kalau eukariotiknya apa? Ada yang tahu? Kalau eukariotik kebalikan dari yang prokariotik ya. Kalau eukariotik itu sel yang memiliki membran atau sel lapus yang terdapat pada sel tumbuhan dan ya oke, sel hewan. Oke. Sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi selanjutnya yaitu sel terdiri dari 3 bagian. Ada yang tahu? Jadi sel di sini terdiri dari 3 bagian, itu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Membran sel, sitoplasma, dan apa organel sel ya? Ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi membran sel di sini yaitu lapisan pembatas antar inti sel dan lingkungan luarnya yang berfungsi sebagai lalu lintas molekul dan ion-ion secara sama. Jadi yang kedua yaitu sitoplasma. Jadi sitoplasma ini terletak di luar sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan terapungnya beberapa organel sel. Yang terakhir yaitu organel sel. Organel sel yang terdiri antara macam itu nukleus, lisosom, RNA, mitokondria, dan lain-lain. Jadi selanjutnya yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi perbedaannya itu terletak pada tumbuhan, terletak pada organel penyusunnya. Pada sel tumbuhan terletak di dinding sel vakuola
yang lebih besar daripada sel hewan. Sudah dimengerti perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan kasih tugas ya. Karena kebetulan hari ini Ibu tidak bawa gambar perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi Ibu kasih tugas saja. Jadi tugasnya yaitu mencari gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Mencari gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Karena waktunya sudah habis, jadi kita sudah pelajaran hari ini ya. Jadi buat kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.